Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, apa kabar? Semoga Anda sehat selalu. Baik, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi wawasan Nusantara. Ya, nanti ada 2 atau mungkin 3 video tentang wawasan Nusantara, karena memang wawasan Nusantara ini materinya cukup banyak. Baik ya. Nih, Ibu sekarang pakai topi KPSPT 2009 ya, 2009. Memang dari dulu Ibu selalu terlibat di dalam kepanitiaan KPSPP ya. Kalau dulu namanya KPSPP ya, sekarang PKKP ya. Coba Anda cari sendiri deh. PKKP itu apa singkatannya? Apa ini? KPSPP itu apa singkatannya? Oke, ini juga sebagai identitas kebanggaan kita Politeknik Negeri Jakarta. Baiklah, anak-anakku, semoga kalian sehat semua, tidak ada satupun yang sakit. Kita harus tetap semangat di masa pandemi ini. Memang ini adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah saudara ya, Ibu akan mulai presentasi. Mana ini presentasi sekarang ya, masalah wawasan Nusantara ya. Baik. Ini. Oke, share. Baik. Aduh, pegel. Baiklah saudara-saudara, jadi geopolitik Indonesia itu adalah wawasan Nusantara ya. Apa sih geopolitik itu? Nah, geopolitik merupakan dari 2 kata, yaitu geo dan politik. Politik ini adalah alat untuk mencapai tujuan atau cara untuk mencapai tujuan. Jadi, geografi Indonesia dijadikan alat untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia, yaitu wawasan Nusantara. Ya. Kenapa disebut Nusantara? Karena ini ada kata Nusa itu pulau, antara itu di antara. Jadi adalah wilayah kita, kondisi geografi kita adalah di antara nusa-nusa, ya, di antara nusa, di antara kepulauan ini kan Indonesia nih, di antara Australia dan Eropa. Ya nanti akan dijelaskan berikutnya ya. Ini adalah sistematika materi dari wawasan Nusantara. Ya, ini nanti akan dijelaskan masing-masing. Apa yang kuning ini sub dari ini. Sebentar ya, ini ada apa kok banyak banget klik-kliknya. Nah, mahasiswa nih, kuota internet saya habis Bu, jadi saya belum mengisi daftar isi. Ya, begitulah salah satu hambatan dari PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Kita harus maklum, Ibu juga maklum bagaimana kondisi mahasiswa yang salah satunya adalah kehabisan kuota. Baik, saudara, kita lanjutkan ya. Nah, jadi wilayah tadi atau geografi tadi sebagai ruang hidup bangsa. Di dalam wilayah itu ada filosofi, ideologi, aspirasi, cita-cita, masyarakat, budaya, tradisi, sejarah, bumi, tekad, lingkungan, isi, maaf, sekarang ya Ibu, ini dulu, tes dulu. Baik ya, saya ulangi, kita kembali lagi ke tayangan. Nah, jadi setiap wilayah itu merupakan ruang hidup suatu bangsa. Di dalam wilayah itu terdapat filosofi, ideologi, aspirasi, cita-cita, masyarakat, budaya, tradisi, sejarah yang berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lain. Contoh, di wilayah pedalaman, ya, mata pencahariannya kebanyakan petani, ya.
di wilayah pesisir mata pencahariannya kebanyakan nelayan. Nah, jadi filosofinya juga berbeda dan seluruh ini tuh juga berbeda. Ya. Nah, ini semuanya filosofi, ideologi dan seterusnya ini membentuk ya suatu bumi, tekad dan lingkungan. Nah, ini itu dihadapkan pada lingkungan strategi, ya, yaitu lingkungan yang mempengaruhi. Apa itu ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan HGHT? Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut apa itu ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap bumi kita. Nah, untuk bisa mewadahi ini dan ekstra, maka suatu negara perlu visi nasional, ya, atau wawasan nasional. Ya. Oh ya, ancaman ini adalah apa ya? Ancaman yang sesuatu yang mengancam ideologi, ya. Gangguan, ya, sesuatu yang dari luar datangnya yang mengganggu kita. Hambatan datangnya dari kita sendiri, dari dalam, misalnya malas itu hambatan. Tantangan ini sesuatu yang menantang, misalnya kebodohan itu adalah tantangan, ketidaktahuan itu adalah tantangan. Baik, lanjut ya. Nah, jadi wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa, ini bangsa apa saja ya, bukan hanya bangsa Indonesia, yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya, geografi dalam eksistensinya yang serba terhubung dengan bangsa dan negara lain, dan dalam perkembangannya di lingkungan daerah, nasional, regional, dan global. Ini ya, wawasan nasional ini sifatnya umum, bangsa apa saja ya. Nah, ini adalah wawasan Nusantara, yaitu wawasan nasional bangsa Indonesia. Tercantum, pertama kali dicantumkan itu ada di TAP MPR RI nomor 9 tahun 1998 tentang GBHN atau garis-garis besar haluan negara. Apa itu wawasan Nusantara? Yang merupakan wawasan nasional yang bersumber dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mencapai tujuan nasional. Ya, nah, tujuan nasional kita apa? Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta menjaga ketertiban dunia. Jadi kalau disingkat, LIN-MA-DASTER. Nah, okay. Nah, inilah yang disebut geopolitiknya Indonesia, yaitu wawasan Nusantara. Nah, ini Ibu masukkan dasar-dasar dari wawasan Nusantara. Nah, yang merah-merah ini adalah tambahan yang khas Indonesia, ya. Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai dirinya yang majemuk, ya, Bhinneka Tunggal Ika, dan lingkungannya sebagai negara kepulauan dan posisi silang dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Ya, sama saja dengan yang tadi, hanya Ibu tambahkan khas Indonesia yang merah-merah ini ya. Nah, di dalam GBHN setelah reformasi ada perubahan konsep wawasan Nusantara, ya, walaupun tetap sama, dasarnya adalah wawasan Nusantara atau kelautan. Nah, ini setelah reformasi ini ya, tahun GBHN 1999 2004 ya, awal mula reformasi. Jadi bunyinya begini nih, reformasi di segala bidang dilakukan untuk bangkit kembali dan memperteguh kepercayaan diri atas kemampuannya dan melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan, dan pengembangan pembangunan dengan paradigma baru Indonesia yang berwawasan kelautan. Nah, dalam rangka mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Jadi, wawasan Nusantara itu
dilaksanakan dengan cara paradigma baru, yaitu dengan wawasan kelautan. Nah, sejak inilah ada Menteri Kelautan. Nah, sebelumnya tidak ada Menteri Kelautan, ya. Baik. Nah, negara berdasarkan geografi. Geografi merupakan alat kekuasaan, maka disebut geopolitik. Berikut ini adalah paham-paham dari beberapa tokoh tentang geopolitik. Ya, sebentar dulu ya, Ibu mau minum dulu, haus nih kayaknya. Alhamdulillah. Nih, paham Machiavelli abad ke-13 ya. Ini adalah abad Renaissance ya, yaitu kejayaan Islam di Eropa. Nanti silahkan Anda lihat di Google, apa sih zaman Renaissance itu? Ya, dia mengatakan si Machiavelli ini segala cara halal untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Ya. Untuk menjaga rezim, adu domba, divide et impera sah. Dunia politik yang kuat pasti dapat bertahan dan menang. Nah, ini abad berapa ini? Abad ke 17 ya, dari paham Machiavelli. Kemudian paham berikutnya adalah paham Kaisar Napoleon Bonaparte abad ke-18 ya, mengatakan bahwa perang masa depan adalah perang total, segala upaya dan kekuatan nasional dikerahkan. Kekuatan politik dan kekuatan logistik plus ekonomi nasional. Ini adalah kekuatan pada yang akan datang masa depan. Kekuatan dan sosial budaya berupa iptek demi mempertahankan hankam. Jadi yang namanya kekuatan itu bukan hanya kekuatan hankam, tapi juga kekuatan sosial. Ya, ada istilahnya sistem senjata teknologi dan sistem senjata sosial. Ada paham Jenderal Clausewitz abad ke-18 menyatakan perang sah untuk mencapai tujuan. Ya, maka dari itu dengan modal ini Prusia ekspansi dan terjadilah Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama itu apa? Ya, merebutkan wilayah, ya, memperebutkan wilayah. Nah, ini ada lagi nih paham Verbeek dan Hegel, ya, abad 7. Ini paham liberalisme, mengatakan si Verbeek dan Hegel ini mengatakan bahwa keberhasilan ekonomi negara diukur dari besarnya surplus. Nah, surplus itu dihitung dari emas, ya. Seperti saat ini kita juga berpendapat bahwa investasi yang paling bagus itu adalah emas, ya. Bukannya emas siapa gitu, emas aset bukan, ya. Kemudian paham Lenin, ya, abad 19 mengatakan perang merupakan kelanjutan politik dengan kekerasan, ya. Revolusi di seluruh dunia sah untuk mengkomuniskan suatu bangsa di dunia. Nah, ini ya, Lenin ini adalah tokoh komunis, ya. Jadi menurut dia komunis perang itu sah untuk mengkomuniskan dunia. Berikutnya adalah paham Lucian, Wepai, dan Sidney, ya, mengatakan bahwa politik ditentukan bukan hanya oleh kondisi objektif, tetapi juga oleh kondisi psikologis, sosial dan psikologis. Ini adalah paham-paham dari geopolitik. Masih ada nggak ya? Nah, oke. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nah, kalau ada pertanyaan untuk sementara ini, Anda bisa tanyakan di WA Group, ya. Nanti setelah kuliah ini selesai, kita buka diskusi, ya, secara langsung dalam virtual. Baik, nah sekarang bagaimana bangsa Indonesia menganggap teori politik tersebut, ya, teori politik dan geopolitik dan geostrategi. Wawasan Nusantara merupakan geopolitik Indonesia. Nah, kalau geostrategi ini adalah merupakan ketahanan nasional, ya. Frederick Kretschel, ya, abad 19 mengatakan negara identik dengan pertumbuhan organisme atau makhluk hidup. Negara identik ruang ditempati oleh kelompok politik atau kekuatan
Ini disebut juga dengan teori ruang. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup. Makin tinggi budaya bangsa, makin besar membutuhkan sumber daya, sehingga sah untuk melakukan ekspansi. Russell berpendapat bahwa kekuatan itu ada di darat dan di laut. Ya, di darat dan di laut. Nah, Rudolf Challen mengatakan, negara adalah suatu biologi, organisme, dan intelektual, sehingga kecenderungannya mencari ruang. Padahal kita tahu ruangan itu tidak bertambah, ya, bumi itu tidak bertambah besar, ya, tetap seperti itu. Sehingga bagaimana cara mencari ruang, yaitu ekspansi ke negara lain, ya, menjajah negara lain. Negara merupakan sistem politik yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, dan politik kekuasaan. Negara harus mampu bersuasembada dengan memanfaatkan sosial budaya. Kekuatan menurut Challen itu adalah kekuatan inkontinental, yaitu darat, karena darat ini dapat mengontrol laut. Nah, ya, kekuatannya ada di darat menurut Rudolf Challen. Gimana dengan pendapat Karl Haushofer? Ya. Satu, imperium darat dapat mengejar imperium maritim atau laut. Berarti lebih kuat darat daripada laut. Ya. Jadi ini teori darat ya. Beberapa negara besar akan menguasai Eropa, Afrika, Asia Barat, Jepang, dan Asia Raya. Geopolitik merupakan doktrin negara dalam mengatur atau membuat strategi perbatasan. Tekanan kekuatan dan sosial perlu pembagian baru kekayaan dunia. Berikutnya, geopolitik adalah tindakan politik perjuangan untuk mendapatkan ruang hidup. Nah, ruang hidup ya, tadi sudah dijelaskan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, jangan lupa disampaikan di WA Group atau di forum di e-learning ya. Berikutnya, nah ada pertanyaan, sebuah wilayah itu mana yang paling kuat, daratnya, lautnya, atau udaranya? Nah, ini ada beberapa pendapat ini ya, berdasarkan teori geopolitik. Sir Halford Mackinder berpendapat bahwa yang kuat adalah darat, ya, yaitu wawasan benua. Dia berpendapat bahwa menguasai daerah jantung, yaitu Eurasia, akan menguasai pulau dunia. Jika menguasai pulau dunia, akan menguasai, dengan menguasai pulau dunia, akan menguasai dunia. Ya, jadi Eurasia ini adalah darat. Nah, lain lagi dengan Sir Walter Raleigh dan Alfred Tayan Mahan. Dia berpendapat bahwa yang paling kuat adalah bahari atau laut. Dia mengatakan menguasai lautan akan menguasai perdagangan. Jika menguasai perdagangan akan menguasai kekayaan dunia. Jika menguasai kekayaan dunia akan menguasai dunia. Nah, jadi goalnya, outcome-nya adalah menguasai dunia. Nah, makanya saudara, siapa yang mau kaya, ya jadi pedagang. Ya, nggak ada pegawai negeri kayak ibu ini kaya, nggak ada, pedagang yang kaya. Coba deh, apa namanya? Kalau sekarang mungkin ada yang baru ya yang kaya, yang YouTuber, pokoknya yang bermain di teknologi IT, ya kan? Kalau dulu pedagang itu pasti kaya. Walaupun memang tantangannya nggak mudah. Baik, ini wawasan benua, ini wawasan bahari. Ada lagi nggak? Oh, ini ada di Michael A. Sarvarsky, Giulio Douhet, John Frederick Charles Fuller mengatakan bahwa wawasan dirgantara, ya, jadi bahwa kekuatan itu ada di udara, yaitu kekuatan udara yang mampu menangkis ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan di kandang sendiri. Nah, ya, jadi di dalam teori salah satu teori hukum humaniter, hukum perang, yaitu bahwa ancaman atau serangan udara tidak diperbolehkan apabila
dampaknya melebihi serangan darat dan laut, ya, karena memang udara ini punya kekuatan yang sangat besar. Nah, kemudian ada pertanyaan, sehingga negara itu mau menguasai apa? Apakah daratnya, apakah lautnya, apakah dirgantaranya? Nah, ada salah satu pendapat dari Nicholas J. Swayman, ya, dia menggabungkan semua kawasan, dinamakan kekuasaan kombinasi, yaitu gabungan kekuatan darat, laut, dan udara. Sehingga setiap negara yang dalam hal ini syarat utamanya harus punya wilayah, berarti mempunyai wilayah darat, laut, dan udara. Nah, ya, itu sehingga satu negara kita mempunyai wilayah di daratnya, di lautnya, maupun di udaranya. Baik, silahkan kalau ada pertanyaan. Lanjut ya, ini paham geopolitik Indonesia. Geopolitik Indonesia merupakan persatuan dan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan Nusantara. Paham Indonesia tentang negara kepulauan berbeda dengan Arkipelago Barat. Laut sebagai pemisah pulau. Laut, ya, kalau Indonesia, Arkipelago Indonesia atau negara kelautan Indonesia berpendapat bahwa laut sebagai penghubung wilayah satu kesatuan utuh tanah dan air, ya. Dari pendapat ini tadi, maka ya, Indonesia dinyatakan sebagai negara kepulauan, yaitu geografi Nusantara, untaian ribuan pulau yang tersebar dan terbentang di khatulistiwa serta terletak di posisi silang dunia sangat strategis. Posisi silang tadi Nusa Antara, ya. Letak dan posisi geografi Indonesia Nusa Antara, yaitu Nusa pulau yang berada di antara posisi silang antara benua Asia, Eropa, dan Australia, serta dua samudra, yaitu samudra Pasifik dan samudra Hindia. Ya. Ini. Apalagi nih, ada lagi. Nah, inilah kira-kira letak Indonesia yang disebut dengan posisi silang ini. Ya, ada di sini di atas Asia, Eropa, Australia. Jadi betul-betul dia ada di tengah, ya. Namanya lah Nusantara. Kenapa Nusantara tadi sudah dijelaskan. Nah, Nusantara tadi, wilayah tadi, bukan hanya secara fisik saja, secara geografis saja, tapi ternyata juga ada posisi silang dalam aspek sosial, ya. Nah, kondisi selatan dan utara, ya. Kita ada di selatan nih, ya. Nah, kondisi geografi di selatan tipis, jarang, di utara padat, banyak. Ideologinya, kita ada di tengah-tengah ini, ya. Ideologi liberal, komunis, kita ada di tengah-tengah ini. Politik parlementer proletarian, ya. Ekonomi kapitalis terpusat, sosial individual sosialis, budaya barat timur, hankam kontinental maritim. Nah, jadi Pancasila itu kalau kita bahas itu ada di tengah-tengah ini, di tengah-tengah ini. Karena kita posisi silang. Makanya Indonesia ini menjadi strategis karena bisa mempengaruhi selatan dan utara, tapi bisa juga dipengaruhi selatan dan utara. Nah, untuk sementara ini kekuatan kita tidak terlalu baik sehingga kita belum bisa mempengaruhi kedua wilayah selatan dan utara ini, ya. Nah, barangkali masalah wilayah laut ini akan dijelaskan lebih lanjut, ya, karena rekaman ini akan dibagi-bagi sehingga tidak terlalu panjang begitu rekamannya, ya. Kita share-nya, kita stop sharing dulu, ya. Nanti kita lanjutkan untuk episode yang keduanya atau episode berikutnya, ya. Nah, jadi
Itu tadi episode pertama wawasan Nusantara ya. Nanti berikutnya adalah wilayah aspek kewilayahan. Yang tadi pertama adalah aspek keilmuan yaitu geopolitik ya, geopolitik dari wawasan Nusantara. Nah, gimana? Paham ya? Mudah-mudahan paham. Pokoknya dilihat lagi, kemudian diulang-ulang lah ya. Dan Anda sudah ada bahannya nanti di dalam e-learning, bahan tayangan ini juga sudah ada. Teksnya, wordnya juga sudah ada dalam bentuk PDF. Ya, silakan Anda pelajari. Kemudian ingat ada kuisnya di situ, ya. Ada kuis 5 ya, seri 5. Seri 5 apa sih? Maaf, seri 7. Seri 7 ada 71, ada 72 dan sebagainya. Baik, untuk episode ini saya cukupkan sekian dulu ya. Mudah-mudahan kita semua sehat, kita bisa belajar dengan lancar ya. Ibu maklumi kalau Anda kehabisan kuota tadi itu mahasiswa yang lapor, kehabisan kuota yang nggak ada masalah ya. Nah, kita sama-sama memahami kondisi pandemi yang memang membatasi kita dalam segala hal. Ya, tapi tetap kita harus semangat dan tetap survive ya, tetap jaga kesehatan ya, jaga imunitas ya, dan patuhi protokol kesehatan. Baik, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.